mau berdoa agar masuk bulan yang baru, ada banyak anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Lagu yang tadi saudara dengar suara dari surga mulia, itu salah satu lagu yang akan masuk dalam mini album dari Gereja Kerinduanku saudara. Ada banyak beberapa lagu yang akan dinyanyikan di tempat ini saudara. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, hari ini saya duet bersama dengan istri saya Pastor Amanda. Dan sebelumnya izinkan saya membacakan kesaksian dari sebuah jemaat Tuhan, seorang jemaat Tuhan dengan nama Ibu Catur Widya Murti Ningrum. Ibu Catur Widya Murti Ningrum, dari namanya kita tahu papanya suka main catur saudara. Jadi anaknya ketimpaan bala gitu saudara ya. Kesaksiannya mukjizat kesembuhan. Saya bacakan bagi saudara. Nama saya Catur Widya Murti Ningrum. Kesembuhan yang saya alami adalah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar dahsyat dan mendengarkan setiap doa saya. Pada tanggal 19 Agustus saya masuk IGD RSUD Tanah Abang dengan tensi yang sangat tinggi, yaitu 250/90. Karena takut dirawat, saya meminta untuk rawat jalan. Tetapi dokter IGD menyarankan agar saya rawat jalan sekaligus ke dokter penyakit dalam. Pada 21 Agustus saya pertama kali berobat ke dokter spesialis penyakit dalam dengan keluhan tekanan darah tinggi dan sakit kepala. Saya diberikan obat-obatan, dokter meminta saya untuk kontrol kembali seminggu kemudian. Sakit kepalanya sempat hilang tapi muncul kembali dengan intensitas yang lebih kuat. Karena itu dokter menyuruh saya untuk rujukan ke dokter spesialis saraf. Kemudian saya ke dokter spesialis saraf. Karena sakit kepalanya tidak kunjung reda, dokter meminta saya menjalani CT scan. Hasil CT scan menunjukkan bahwa terdapat pendarahan sebesar 90 cc di otak saya. Dokter mengatakan bahwa saya harus segera dioperasi karena kalau tidak akan menyebabkan kelumpuhan dan kondisi serius lainnya. Saya hanya bisa menangis, saya hanya terdiam karena saya sulit percaya bahwa hal ini terjadi kepada saya. Saya sebagai seorang single mom dengan anak-anak yang masih membutuhkan saya merasa dunia saya seakan runtuh. Beberapa waktu kemudian saya ke dokter bedah syaraf dan beliau juga menegaskan bahwa saya harus segera dioperasi. Jadwal operasi sudah ditetapkan pada hari Senin. Namun saya meminta waktu untuk berdiskusi dan menenangkan diri, dan dokter mengizinkan. Hari itu sepulang dari rumah sakit, saya menangis sejadi-jadinya dan bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini? Saya berkata dalam doa saya, Tuhan, aku tidak mau dioperasi, aku mau sembuh. Aku mau hidup panjang untuk anak-anakku, untuk orang tua, dan untuk keluarga. Pada minggu sore, saya ibadah di Aksa Tower. Dengan iman, saya maju didoakan oleh salah seorang pendeta di gereja ini. Saya meminta kekuatan dan memohon kesembuhan. Saat itu juga saya mendapat informasi bahwa gereja akan mengadakan baptisan selam. Di dalam hati saya berkata, kalau besok hasil scan kedua membuat operasi ditunda, saya akan ikut baptis selam. Saya percaya kalau saya dibaptis, Tuhan akan sembuhkan saya total. Puji Tuhan. Hari Senin saya kembali ke dokter bedah saraf, diminta melakukan scan ulang. Hasilnya tetap sama, saya menjalani scan, meskipun hasil lengkap belum keluar, saya telah menerima foto scan-nya. Ketika saya melihat hasil itu, ada damai sejahtera, hati saya percaya bahwa saya tidak akan dioperasi. Saya mendaftarkan diri untuk dibaptis selam pada hari itu juga. Tanggal 4 Oktober, saya dibaptis selam. Setelah keluar dari air, tubuh saya basah. Itu kalimat saya saudara ya. Itu gak ada tulisan dia saudara. Setelah keluar dari air, tubuh saya terasa ringan. Beban, ketakutan, kecemasan sedang terangkat dari diri saya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah bekerja dalam tubuh saya. Pada tanggal 7 Oktober, saya kembali ke dokter. Puji Tuhan, hasilnya benar-benar mukjizat. Pendarahan di otak saya berkurang drastis dari 95 cc berubah menjadi 20 cc. Dokter mengatakan bahwa saya tidak perlu dioperasi, asalkan saya bisa menjaga pola makan,
hindari kelelahan, tidak mengalami stres berat. Dokter berkata bahwa benda tersebut akan hilang sepenuhnya dalam 3 bulan ke depan. Kesembuhan ini bukan hasil kekuatan saya, semua adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, yang menjaga saya, memeluk saya, mendengarkan setiap doa yang saya panjatkan. Puji Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bisa lebih dahsyat pemberitaannya kali ini, Bapak Ibu yang ingin mengisi form kesaksian, saudara adalah sebuah kesalahan, Tuhan tolong dan saudara silence. Saudara Tuhan sudah bela dan saudara silence. Karena semua berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara perlu pass on. Saudara perlu bagikan kepada orang lain. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, orang yang mendengar juga mendapat kasih karunia, juga untuk bisa dibangkitkan imannya. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, kalau ibu catur ditolong Tuhan. Kalau ibu catur ditolong Tuhan. Kamu berikutnya. Kamu berikutnya. Yuk kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Demikian firman Tuhan pada malam ini saudara. Kita selesai ibadah pada hari ini saudara. Kita masuk kepada bagian kelima dari sebuah tema besar, resilience. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bagian kelima ini, saya beri judul khotbah saya adalah Learning from the Best. Belajar dari yang terbaik, belajar dari yang terhebat. Ibrani 12 ayat 1 dan ketiga. Apa Bu? Coba penimbar boleh. Namanya anak kecil, kalau ibunya kami tahu. Ibrani 12 ayat 1 dan 3. Yuk sama-sama kita baca 3 ayat ini. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya, Natal telah tiba. Natal telah tiba. Ini saya udah semangat ya. Natal sudah nggak semangat ya. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan urusan yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2 silakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga kita baca yang sama-sama, gak usah buru-buru, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita colek kiri kanan saudara, bilang jangan lemah dan putus asa. Jangan lemah dan putus asa. Bapak Ibu, tidak ada dalam sejarah Alkitab orang yang mengalami bantahan sehebat itu. Tidak ada dalam sejarah Alkitab orang yang secara konsisten dilihatin untuk dibunuh. Semenjak kemunculan Yesus membuat banyak orang insecure, ahli Farisi, ahli Taurat, dan para imam Saduki, dan orang-orang yang menjajah prajurit Romawi. Mereka mendengar khotbah Yesus bukan untuk diberkati, tetapi untuk mencari celah agar Yesus bisa ditangkap. Tidak ada guru Bapak Ibu dalam sejarah Alkitab yang setiap kali dia mengajar, ahli Saduki, imam Farisi, dan ahli Taurat akan bergantian bertanya, bukan dengan tujuan ingin tahu tapi ingin jawab. Suatu hari ada seorang ahli imam Saduki yang bilang begini, guru, kami 5 bersaudara, dan yang pertama ini punya istri, yang pertama ini mati, maka istrinya nikah dengan yang kedua juga mati, nikah yang ketiga sampai yang kelima. Guru, kira-kira nanti di surga istri ini istrinya siapa ya? Bisa kebayang nggak pertanyaan itu terbilang sama Yesus? Karena tujuannya bukan untuk tanya kabar pinter, tapi ingin cari celah untuk menjatuhkan. Sebuah pertanyaan lagi bilang sama Yesus begini, guru, haruskah kami memberi uang kepada Kaisar? Karena kalau Yesus salah jawab akan apa Bapak Ibu? Akan ditangkap. Jadi
Mari kita akan belajar apa the secret of resilience. Jesus resilience. Apa rahasia? Hari ini saudara belajar dari yang the best, yang terbaik. Apa rahasia dari resilience of Jesus? The Jesus resilience. Apa rahasianya? Yang pertama, mari kita masuk kepada bagian yang pertama. Bapak Ibu Yesus itu sebadas itu, Bapak Ibu setangguh itu. Orang bikin apa sama dia betul. Yesus saya bayangin kalau sekarang dia khotbah jemaat dia betul. Itu Yesus. Kalau gue enggak, kalau respon. Mari kita lihat poin yang pertama, Jesus principle of resilience. Apa prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan? Bagaimana dia kuat Bapak dan Ibu menghadapi badai kehidupan? Yohanes 10 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Bapa mengasihi aku. Bapa apa? Mengasihi aku. Sekali lagi, Bapa apa? Mengasihi aku. Mengasihi aku. Poin yang pertama, mengapa Yesus kuat menghadapi badai kehidupan? Yang pertama adalah Yesus percaya bahwa dia adalah the beloved son. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Yesus tidak pernah ragu bahwa Bapa mengasihi dia. Yesus tidak pernah takut bahwa Bapa tidak mendukung dia. Yesus know for sure kalau Bapa ada di pihak dia. Yang membuat Rasul Paulus kuat menghadapi hukuman pancung dari penjara kepada penjara. Roma 8:31, Paulus bilang sebuah statement of faith yang sangat keren. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Paulus gak pusingin lawannya Kaisar Romawi. Paulus gak pusingin lawannya orang-orang yang pengen jamin. Paulus cuma perlu tahu Allah di pihak dia. Kalau saudara mempelajari Alkitab sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus berkhotbah, sebelum Yesus menghadapi badai kehidupan, sebelum Yesus diuji, yang pertama di-establish sama Allah. Saudara perlu mengerti, bear on your mind, Yesus yang saya maksud ini adalah 100% manusia. Amin. Karena kalau Yesus yang kita ngomongin sekarang 100% Allah, itu not a big deal. Tapi yang kita ngomongin adalah Yesus yang di taman Getsemani, peluhnya berubah menjadi darah. Yang ketika dipukul, dicambuk, dia berteriak karena mengalami sakit. rasa sakit. Bapak Ibu, bahwa Yesus menyadari Bapa mengasihi dia. Yesus know for sure, young people, adik-adik muda, dengar baik perkataan saya. Kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita, kesadaran bahwa Tuhan di pihak kita, akan memampukan kita berkata tidak sama dosa. Amen. Saya ulang lagi, kamu bisa berkata tidak sama dosa bukan the power of will. Kamu bisa berkata tidak kepada dosa adalah kuasa dari kamu dikasihi oleh Tuhan. Karena ketika kamu mengalami kasih dari Tuhan, kamu penuh dengan kasih dari Tuhan, maka kamu tidak akan campur dengan kasih yang dari Tuhan. Saya pelajari banyak orang kalau udah kenyang dari rumah, nggak akan cari jajan di luar. Betul apa tidak? Makanya suka istilah strong from home, kuat dari rumah. Kalau di rumah kuat, maka di luar dia nggak akan Jatuh. caper. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan caper. Lu jangan campur. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak muda yang kalau papanya bilang sama dia I love you, yang kalau papanya bilang I'm so proud of you, yang papanya bilang sayang I love you, I miss you, but I hate you, Iya. slang. Kalau papanya bilang I love you, anak itu akan memiliki sebuah Percaya diri. saya ingat banget papa saya orang yang jarang puji saya, jarang banget. Dia jarang bahkan minta maaf gitu. Ya maaf ya, terus selesai. Nggak ada pembukaan, pendahuluan, penjelasan, latar belakang, footnote nggak ada. 2 tahun lalu ketika kami baru memulai gereja ini, dia bilang sama saya, nah, papa bangga. Dia peluk saya so full.
Matius 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ini kalimat sebelum Yesus memulai pelayanan. Matius 3:17. 3, 2, ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus, Bapak Ibu, Allah mengestablish identitas. Dari identitas baru muncul kekuatan. Dari kekuatan baru muncul yang namanya misi. Saya ulang lagi, identitasnya dikuatkan, identitasnya diberikan, diestablish, maka muncul apa? Kekuatan. Dari kekuatan baru muncul apa? Misi. Ketika ada orang di kiri kanan, kita lewat. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, bukan misi dulu, tetapi adalah kekuatan. Kekuatan datang dari mana? Identitas. Mari kita lihat perkataan iblis kepada Yesus dalam proses pencobaan 40 hari. Matius 4 ayat 3 dan 6. Matius 4 ayat 3 dan 6. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang ke-6 sekali lagi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dari ayat ini apa yang dikorupsi oleh iblis? Identitas. Saya kasih waktu sampai besok pagi. Apa yang dikorupsi oleh iblis? Identitas. Iblis gak bilang, inilah anakku yang kasih. Iblis gak bilang berkenan. Iblis bilangin kata dikasihi. Iblis bilangin kata berkenan. Iblis tahu kalau Yesus diingatkan dia dikasihi, dia berkenan, maka Yesus tidak akan menjatuhkan dirinya ke bawah. Iblis berusaha membuat Yesus membuktikan kapasitasnya dengan jatuh ke bawah. Padahal sebelum Yesus membuktikan, sudah dari awal, sebelum Yesus berkarya, Bapa sudah lompat, sudah berenang. Bapa sudah berkenan. Bapa sudah berkenan. Amin. Bapa sudah apa? Berkenan. Kayak gini nih, kayak orang bilang sama Gene sama Joe, jikalau kamu anak Gideon, lompatlah. Padahal saya sudah bilang sama Joe sama Gene, bahkan sebelum kamu bisa kasih apa-apa, aku udah berkenan. Kenapa? Karena senang tak mau. Tadi malam anak saya, Joe, Bapak Ibu tidur jam 1 malam. Saya bilang, Joe, tidur. Dia bilang, enggak. Saya bilang, saya buka, saya punya lemari yang lalu saya basuh. Saya buka, saya keluarin semua pakaian. Saya bilang, Joe, masuk ke dalam. Dia bilang, apa? Kata guru sekolah minggu Joe, nggak boleh marah-marah. Saya bilang sama guru sekolah minggumu, khusus saya gembala, boleh marah-marah. Dan Joe, Bapak Ibu, dia lompat, tiba-tiba dia lompat, dia goyang ke hidupnya dengan pinggiran spring bed kami yang terbuat dari batu sapir. Darah dia, mama jahat, papa jahat, itu jadi kita yang salah. Saudara kenapa pada kita bejo? Udah dibikin, udah dibikin, kita ketawa batu, mentok, kita bilang
membandingkan. Akan banding-bandingin. Makanya Madonna kan artis lagu yang terkenal judulnya Ojo dibandingin. Bodo amat. Potong tergantung respon. Makanya Ojo dibanding, comparing, membanding-bandingkan. Ada suami bilang, kamu lihat istrinya Pak Bos. Suami rapi, kemejanya rapi, mana-mana bawa sport. Suami keren. Istrinya bilang, itu bulanannya 25 juta. Aku cuma 350.000, Pak. Udah untung saya nggak kasih sianida. Ada suami, ada bapak suka bandingin anak, bilang sama anaknya, itu anaknya Pak Hadi, seumur kamu udah jadi manajer, kamu cari kerja aja nggak bisa. Anaknya bilang, Pak, Jokowi seumur Bapak. Masih presiden, Pak. Bapak masih julutin anak. Pekerjaan yang paling bodoh adalah membandingkan waktu dengan waktu. Setiap orang punya waktunya Masing-masing. Jangan karena kamu 30, temenmu 30 udah nikah, udah punya anak, udah punya rumah. Kamu 30 hampir nikah, udah punya rumah, punya pekerjaan, dan kamu bandingin. Akan lucu kalau ikan iri atau burung, ikan bilang, aku nggak bisa terbang ya. Lu bisa terbang, ngapain kamu? Akan lucu, burung iri sama ikan, aku nggak bisa terbang. Comparison. Lalu jemaat yang dikasih bahwa salah satu kekuatan, makanya di sini bahwa ada orang tua, kalau kamu punya anak perempuan, pesan saya sering-sering peluk anak perempuan. Pastikan yang pertama itu anak perempuan. Kalau nggak berantem sama bapak. Sering-sering peluk anak perempuan. Kenapa Pak peluk? Biar kalau dia gede, dia tahu mana pelukan kecil, mana pelukan sayang. Sering-sering peluk. Para bapak, makanya Alkitab menggambarkan dia bapak yang Baik. Makanya iblis memang para bapak. Iblis nggak nyerang, serang juga sebenarnya. Makanya Allah memakai gambaran dia bapak yang Baik. bukan dia ibu yang baik. Karena kalau anak minta uang sama ibu, yang mana? Anak sih habis. Kalau minta sama bapak, nah bapak murah hati. Kalau mama, dengan suaranya, kalau punya anak, pastikan anakmu tahu bangga. Kalau kamu punya anak, apalagi masih di bawah 10 tahun, dia berangkat sekolah. Sebelum dia berangkat sekolah, peluk dia, bisikin di telinganya. Nah, pinjam dulu saya. Sering-sering peluk anak. Johannes sama Gene, gak apa-apa. Mungkin dibilang too much, but it's okay, lebih baik too much. Terus dia bilang sama dia, Gene, I'm so proud of you. Joey, I'm so proud of you. Gene, Joey, I love you. Tiap kali mereka tidur, sebisikin di telinganya. Nah, gocap-gocap ya. Jadi dia ngomong 100.000 saudara. Namanya gocap, saya gocap. Itulah tujuan kamu punya anak. Ini gedean dikit, kami bawa mereka ke lampu merah saudara. Tolak dalam nama Yesus. Maksud saya, yang nanti udah gede, ada orang yang bilang I love you. Sebagai orang yang besar, yang ada di ayah, waktu saya kecil, saya kalau main ke taman, saya lihat kecil dipeluk sama papa. Ini doa saya. Saya pengen tukar semua yang ada di dunia, ternyata pelukan ini. Survei dari Harvard University tentang fatherless generation. Indonesia ditempatkan sebagai fatherless nation. Fatherless di sini bukan berarti papanya meninggal. Papanya ada, tapi nggak berfungsi. Apalagi gaya didikan
nangis, bapak saya bilang, jangan nangis. Abang saya nomor satu, kita punya tetangganya itu bapak ibu, lebih tua, pondok. Abang saya datang, dibilang, diganggu di situ, lebih tua, 10 tahun, 20 tahun. Apa kata bapak saya? Lawan. Kalau kamu kalah, jangan panggil saya pak. Abang saya pulang panggil hai om. Apa dong? Udah abang saya bilang, tanya orang. Nangis dianggap kelemahan. Sekarang Joy gini mau nangis, dia bilang nangis. Ayo, kamu harus cerna perasaan. Makanya dari situlah muncul cowok berpekaan. Tapi generasi sekarang cowok berpekaan. Pasti udah jangan kebanyakan garam juga. Saya nanti mau bikin acara kaum muda. Kawan, di puncak acara saya akan undang bagi saudara yang pengen ikut sama pengen dibilang I'm proud of you. Maju dulu. Saya akan peluk. Saya akan bilang I'm proud of you. Pengen tahu bukan bapak saya cuma bilang. Masalah yang paling mau tahu. Saya yang malah saya apa? Tapi nggak deket. Aduh nggak ada perasaan gitu. Orang tua nggak bisa makan. Bapak bangga. Hebat. Kalau bapak anaknya, anak kerja kayak hebat. Semangat ya anak. Bapak doain. Berapa minggu lalu gereja kita ada bintang tamu namanya Elok kayak itu. Dalam Indonesia Timur. Ada yang hadir? Dia ditangkap karena penggunaan narkoba. Dia bilang begini, habis. Bokap itu terkenal keras. Habis. Tiba-tiba bokapnya telepon, dia kira bakal dimaki-maki. Saya mau tahu apa dinamakan sama bapaknya. Ketangkep ya. Enggak, lagi ngecor lagi santai. Ya ketangkep lah. Ketangkep nah dia kira bakal habis nih, mati. Dia bilang apa? Ya udah, jalan. Apa? Doa. Semangat. Lu tahu bapaknya orang Ambon. Saya juga orang kata Ambon. Babon. Apa yang lucu sih? Kata Ambon. Dia bilang apa? Dalam kesaksian saya bisa nonton di YouTube channel Kerinduan Ucapan Namanya. Dia bilang ini, hubungan dari papa yang papa bilang dia sayang sama saya membuat saya mampu hadapi hubungannya. Kalau papa Harvard University, saya lupa ngomong apa tadi. Harvard University yang demikian, dampak terhadap fatherless generation secara kesejahteraan psikologi, mengalami kecemasan, depresi, harga diri rendah, secara kesehatan emosional, kesulitan membangun hubungan yang sehat, secara identitas diri, kesulitan menentukan harga diri, krisis identitas, secara performa akademik, orang yang kondisi fatherless berkorelasi dengan menurunnya academic resilience, lebih mudah menyerah dalam sekolah, sulit fokus, lebih rentan gagal. Penelitian terbaru dari dia sudah tinggal Google it, fatherless penelitian itu saudara akan ketemu. Ditemukan bahwa anak yang tiap hari dimaki-maki sama orang tuanya itu bapak ibu otaknya cenderung mengecil, gampang lupa. Maka salah satu penelitian mengatakan demikian, 1 dari 3 alasan mengapa banyak orang LGBT kehilangan presiden. Suplemen yang paling hebat yang anak-anak perlukan bukan sekolah, bukan pendidikan yang mahal, itu bagus, itu hebat, tapi suplemen yang paling hebat adalah kehadiran. Anakku di tengah badai, orang tua hadir. Tadi di Kelapa Gading ada seorang putri 19 tahun di bilang, Pak, dia gagal, dia jatuh dalam dosa. Tapi papa mamanya bawa ke pendeta. Pak, anak saya Pak nangis. Dia jatuh dalam dosa kemarin Pak. Dia salah Pak melakukan sesuatu dengan teman. Saya nggak nanya, bikin apa? Otak.
Ya, setuju Bang. Setuju lah. Setuju. Tapi kita bisa pilih. Pilih baik-baik. Pilih baik-baik. Lihat nih gebetan, lihat. Sama anak kucing aja dia. Langsung dia bilang, lo gue. Ya, identitas. Kalau kamu nggak percaya, bagaimana orang bisa puji kamu cantik? Kalau kamu saja cantik. 1000 orang bilang kamu cantik, nggak akan berarti apa-apa kalau kamu percaya sekali. 1 juta orang bilang kamu jelek, nggak akan berarti apa-apa kalau kamu nggak percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang kedua, ini poin ketiga, keempat bisa saja menambahkan kesamaan. Yang kedua, yang membuat kekuatan dari Yesus, yang pertama adalah terlibat bersama. Yang kedua adalah Yesus memiliki sebuah sikap yang menurut saya perfect, yaitu apa Pak Pendeta? Audience of one. Yesus hidup untuk menyenangkan Tuhan saja. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Ujung-ujungnya kita bakalan burn out, stres, ketangguhan datang bukan dari sebuah kepandaian. Tapi dengar baik perkataan saya, this is good. Ketangguhan datang dari menyederhanakan hidup. Sama-sama bilang sama saya, menyederhanakan hidup. Menyederhanakan hidup. Dengan berfokus pada satu prioritas utama, menyenangkan Tuhan. Yohanes 5 ayat ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku Sendiri. melainkan kehendak Dia yang apa? Mengutus aku. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul apa tidak? Bilang kiri kanan saudara, mustahil menyenangkan semua orang. Mustahil menyenangkan semua orang. Yesus saja yang very kind, yang kalau ngomong soft spoken, yang perutnya penuh dengan roti sobek, yang ganteng, yang keren, yang sabar, para kepala imam benci. Saya kasih tahu saudara rahasia terbesar abad 20. Mau tahu nggak rahasianya? Rahasia terbesar abad 20, saya beritahu ke jemaat jam 5 sore, dan saya dengar baik, bahwa akan selalu ada orang yang nggak suka sama. No matter what, how good you are, mau setulus apapun, sebaik apapun, akan selalu ada orang yang bilang kamu pencitraan. Saya sampai hari ini masih ada orang yang DM saya, maki-maki doang. Tapi celakanya tidak begitu maki-maki. Kemarin di tengah saya punya reels, dalam anugerah Allah, reels saya bisa sampai berapa triliun yang view, beberapa juta gitu. Di tengah ratusan komen, di tengah view yang berapa tuh 2,4 juta gitu, ada satu komen yang ngomong begini, Allah, khotbah cuma teriak-teriak doang, gak ada isi. Bodohnya saya pegang ngomong, saya Klik. saya klik, yang follow zero, follow orang zero, feednya nothing. Itu berarti apa? Fake. Bu, kenapa kamu stres kalau ada orang bilang ini fotomu makin tua bu, dan cantik? Jangan marah, bisa jadi itu suamiku. Langsung diskusi pada itu sih nyangka ya mas. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu rahasia the audience of one adalah menyederhanakan fokus. Menyederhanakan fokus. Saya ulang lagi, menyederhanakan fokus. Menyederhanakan fokus. Menyederhanakan Fokus. lebih gampang fokus pada satu titik atau pada 5 titik. 1. Lebih gampang fokus pada satu titik atau kepada 4 titik. 1. Lebih gampang fokus kepada satu titik atau 3 titik. 1. Lebih gampang fokus pada 2 titik atau 1 titik. 1. Lebih gampang fokus pada 1 titik atau nggak ada titik.
gereja, kita pengen nyenengin dua-duanya. Teman kampus ajakin, yuk kita dugem yuk di Ancol. Pas di bawah laut. Itu mati. DJ-nya ikan laut. Kalau kita, tapi di satu yang bersamaan orang gereja ngajakin, yuk ikut ibadah yuk di Kerinduanku Church lantai 36 Kuningan City. Gideon sama Manda yang kota. Kalau kita ikut teman gereja, teman kampus beteng, mungkin gak kita dua tempat. Dugem gini. Terus kita ke gereja lagi, kita di gereja lagi nyepat, terdengar suaranya ini kita Gila. gila, coba lihat kiri kamu. Kamu pengen nyenengin tetangga kamu yang makan wifi pun bungkam sama kamu. Sis, boleh bagi masuk wifi. Aduh. Mendingan fokus. Kalau saya atraksi, ini lempar semua, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau belum bisa ya saya sulap. Tapi kalau cuma satu, kadang-kadang yang menyusahkan kita bukan saya, tapi siapa? Diri sendiri. Terlalu banyak. Pengen nyenengin semua orang, pengen bikin semua orang happy. Kita kan dari kecil kalau dipuji, aduh pinter banget, kita jadi kenabian sama pujian. Besar, kita pengen semua orang happy. Kalau kamu udah ngelakuin itu, nggak melanggar firman, nggak merugikan orang lain, dan orang masih bete sama kamu, is not your business. Saya ulang lagi ya, kalau kamu udah melakukan sesuai firman, nggak merugikan orang lain, dan nggak ngambil keuntungan dari orang lain, dan orang masih bilang, begini, yang salah bukan kamu, tapi yang salah. Bagi orang kayak gitu, kamu mati aja di pura-pura mati. Ya. Lo bangkit lo. Ya. Saya sudah lama jadi pendeta. Saya tahu akan selalu ada orang yang kecewa sama saya. Setiap hari yang WA saya kurang lebih 50. Jujur, nggak bisa semuanya saya balas. Karena kalau saya udah balas, saya balas nih, dibalas lagi. Makasih Pak Pendeta, iya sama-sama. Puji Tuhan. Iya Pak Pendeta, makasih. Saya kasih. Emoticon begini. Dia balas lagi. Saya kasih love, balas lagi. 50 WA setiap hari. Mulai dari nanya, Shalom Pak Pendeta. Sebenarnya kalau WA saya, langsung aja Shalom Pak Pendeta, saya punya masalah. Begini. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Jawab begini, Shalom. Saya jawab, Shalom. Dijawab lagi, ya kenapa Pak Pendeta? Dia nanya. Kok jadi gue? Harus menjelaskan kenapa? The audience of one. Kalau kamu nyenengin mamamu dosa. Kalau kamu nyenengin adikmu, kakakmu dosa. Dan kalau kamu nyenengin Tuhan, kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka yang tidak berkenan kepada kita pun akan berkenan. Kalau Pak Prabowo suka sama kita, yang lain yang berkenan itu kita. Dalam konsep yang lain, saya selalu bilang sama saya, the audience adalah fokus sama Yesus. Yang ketiga dan keempat, saya panggilkan wanita tercantik Mbak Budi. Yeay. Kalau pas setuju urus istri masing-masing. Saudara Manda Zevanya waktu dan tempat kita silakan. Tepuk tangannya mana saudara? Dia yang ngajak dua, 40 menit dihabisin sendiri. Ini 2 poin saya suruh nge-rap apa gimana ini? Karena ya suami saya ya, kita ampunin. Oke, poin yang ketiga Bapak Saudara sekalian siap diberkati, amin. Amin. Poin yang ketiga, the principles of the resilience of Jesus, the way of Jesus. Prinsip-prinsip Yesus menjadi pribadi
pribadi yang tangguh yang kita teladan pada hari ini. Yang berikutnya adalah eternal perspective atau perspektif kekekalan. Perspektifnya tuh kekekalan. Jadi gini, ketangguhannya Yesus itu gak dibangun dari sekedar optimisme psikologis, dari sekedar mental yang kuat. Tapi ketangguhannya gini loh, karena Yesus tahu dia ngapain di dunia ini. Tadi Pastor Gideon bilang, sepanjang hidupnya Yesus, terutama dalam 3 tahun pelayanannya, public ministry-nya, Yesus tuh penuh dengan tekanan, pertentangan, diincar nyawanya, difitnah, dan lain-lain. Penuh dengan tantangan, bahkan ujung-ujungnya bukan hanya orang diomongin terus itu lolos kan enak kan. Ini diomongin, terus tetap ditangkap, tetap dipermalukan, tetap mati. Penderitaan yang besar, tapi kenapa Yesus terus? Tadi ayat firman Tuhan di Ibrani katakan tekun menanggung salib, memikul salib dengan tekun. Kita disuruh memandang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu ngapain. Dia tahu misinya di dunia ini apa. Dalam Yohanes 6 ayat 15 kita lihat yuk. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk apa? Menjadikan dia raja yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Gini, kata jadi raja di sini itu beda sama pemahaman kita sekarang sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mereka tuh berdoa untuk Mesias, untuk juru selamat, bukan untuk menyelamatkan jiwa mereka seperti sebagaimana kita memandang kepada Yesus sebagai penyelamat jiwa kita. Tapi mereka tuh menginginkan, mereka merindukan, mereka berdoa untuk Mesias, yaitu sosok politik yang mampu melepaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Jadi ayat ini tuh orang-orang tuh pengen Yesus naik jadi rajanya orang Yahudi untuk melawan kekaisaran Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan. Konsepnya mereka beda. Sementara Yesus tahu tujuannya dia datang ke bumi menjadi raja, menjadi penyelamat, bukan menyelamatkan mereka secara fisik saja, tapi lebih lagi menyelamatkan jiwa mereka. Jadi Yesus nggak terganggu dengan visinya orang lain, dengan cita-citanya orang lain, dengan goalnya orang lain. Karena dia tahu, dia punya goal sendiri. Dia punya visi sendiri, punya misi sendiri di dunia ini. Ibrani 12 ayat yang kedua, ayat kita yang tadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman itu kepada kesempurnaan, kemudian, dan yang dengan mengabaikan kehinaan. Lalu apa? Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah, sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sih sukacitanya Tuhan Yesus? Apa yang membuat dia sukacita? Apa sukacitanya Tuhan? Kita, kau dan aku, bareng-bareng sama dia. Amin. 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 Sukacitanya hasil yang kekal, keselamatan manusia, kemenangan atas maut, dan kembalinya dia kepada kemuliaan bersama dengan Bapa. Yesus tahu itu goalnya, itu ujungnya, itu tujuannya. Makanya dia, firman Tuhan katakan, tekun memikul salib. Jadi ketika kita tahu nih, kita tahu kita mau ngapain, apa goalnya, apa di masa depan yang mau kita kejar, yang mau kita raih, kita tahu, kita fokus ke sana. Penderitaan yang ada sekarang, ini nggak sebanding. Tapi saya sampaikan ini buat supaya kita sama-sama punya, supaya kita sama-sama bisa ngerti konsepnya. Ini, the fact that Jesus tetap melangkah, dan kenyataan bahwa Yesus tetap melangkah ke Golgota, pikul salib, naik dipermalukan, menunjukkan Yesus punya ketangguhan yang luar biasa. Dia nggak apa-apa memilih penderitaan secara sosial. Hukuman salib itu pada masa itu adalah hukuman yang paling ekstrim, yang paling memalukan. Yang itu tuh untuk hukuman salib tuh untuk penjahat yang bukan penjahat kelas teri gitu, bukan sekedar maling ayam gitu, enggak. Tapi kepada penjahat yang top tier, penjahat yang paling jahat, yang paling immoral deh ceritanya gitu. Tapi Yesus dengan tekun melakukan itu, dan bukan hanya menanggung rasa malu dan lain-lain, tapi juga penderitaan fisik. Kita nonton The Passion of the Christ aja udah beringis-ingis kan, kayak gori banget, kayak mengerikan banget secara fisik. Tapi dia fokus kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Ini, fokus kepada kekekalan. Yang pertama, memberikan kita clarity, kejelasan. Kita punya visi kita tuh jelas, fokus, kita dapat clarity, dapat kejelasan. Anak saya tuh lagi suka banget sama sepak bola. Dia suka banget pokoknya lagi ngomongin bola mulu deh. Setiap kali ada momen di mana kita bisa ngobrol, pasti ngomongin sepak bola. Dan masalahnya, dia suka nanya sama saya, Mama, Cristiano Ronaldo udah ngegolin berapa gol, Mama?
penyanyi cilik, bukan? Basic. Jumpa lagi. Messi itu dia gifted katanya. Dari sananya udah talented. Kalau Ronaldo itu disiplinnya hebat. Tertarik dong. Emang gimana disiplinnya? Katanya Ronaldo dipanggil latihan jam 9, dia dari jam 5 pagi udah di lapangan latihan sendiri sebelum yang lain pada datang. Orang-orang teman-temannya beres jam 2 siang, dia masih latihan lagi, lanjut lagi. Terus apa katanya, kalau bola tuh ada musim liburan gitu ya, kayaknya apalah itulah. Pokoknya di saat mereka liburan gak ada pertandingan, atlet-atlet bola yang lain pergi clubbing, minum alkohol dan lain-lain, gak latihan. Ronaldo tetap latihan. Ronaldo katanya tetap makannya itu cuma sayur direbus sama dada ayam, gak dipakai bumbu. Saya juga gak tahu kenapa suami saya ngerti, dia yang tukang masakin Ronaldo apa gimana gitu. Cerita itu tuh. Terus kita ngomongin masa kecilnya Ronaldo, kayak si paling tahu tuh masa kecilnya kan. Kita ngomongin masa kecilnya Ronaldo, dia punya cita-cita mau jadi pemain bola terhebat, masuk sekolah bola, mau apalah segala macam. Tapi dari situ dengan khotbah ini nyambung ke sini. Ronaldo tahu dia pengen jadi pemain bola nomor 1. Dia pengen dapetin Ballon d'Or. Makanya dalam tanda kutip yang kesannya buat kita penderitaan. Ngapain bangun jam 6 pagi ke lapangan latihan, teman-temannya masih pada tidur. Ngapain teman-temannya anak-anak party-party, dia pulang ke rumah tetap jaga jam tidurnya. Orang-orang bisa makan yang lain, makan nasi uduk, soto betawi, gorengan. Dia itu makan dada ayam. Yang kesannya penderitaan, tapi dia tekun menanggung itu karena dia tahu cita-citanya untuk mempertahankan prestasinya di sepak bola. Punya clarity, jelas mau ngapain. Saya tuh pilates, saudara. Saya tuh olahraga saya pilates. Gak usah was-wesos, gak usah. Saya pilates karena saya ada masalah pinggang, sciatica namanya. Jadi waktu saya ke dokter saraf bilang harus ya olahraga pilates dan lain-lain untuk bangun otot perut sama ya itulah pokoknya. Saya pilates. Di kepala saya, pilates kan keren deh, yang gelantung gitu, pelan maksudnya cantik. Ada instruktur saya, mana dia PT saya? Kita suruh dia keluar dulu. Bayangan saya kan pilates keren kan, keren nih naik ke alat itu, gelantung, foto cantik. Ternyata tahu nggak saudara, 2 bulan pertama saya habiskan pilates hanya untuk latihan nafas. Pegang ribcage-nya kak, kayak gitu doang. Terus udah gitu latihan di atas matras cuma bikin lengkung, ratain, tulangin. Saya nanya sama PT saya tuh sama instruktur saya, ini kita kapan gelantungannya? Saya bisa foto nggak? Ntar dulu kak, begini doang ngapain di foto? Formnya juga masih belum bagus. Saya nggak ngerti kan. Tapi saudara, karena saya punya cita-cita, saya punya visi, saya pengen upload di Instagram saya lagi pilates yang cantik. Saya lakuin itu. Saya gini loh, maksudnya ini nggak sebanding. Tapi paham maksudnya? Kalau kita tahu goal kita, yang kesannya ini apa sih? Ini sakit loh, ini nggak enak loh, ini membosankan loh. But you will do it anyway, karena kamu tahu ketekunan itu akan menghasilkan buah. Amin. Dan sekarang goal kita nih, perspektif kita nih adalah tatap muka dengan pencipta kita. Dan dia bilang, good job, hambaku yang baik dan setia. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu yang kasih kita mahkotanya. Bukankah itu tujuan akhir kita semua? Ada yang tujuan akhirnya tatap-tatapan sama Tante Lucy? Lucifer. Maaf ya namanya Lucy, nggak ada maksudnya. Kita semua punya tujuan akhir adalah sama Tuhan Yesus di surga. Yang orang, kita anak-anak muda nih, yang tahu tujuan akhir kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus, it will be easy for you to say no to sin. Akan mudah buat kamu ketika teman kamu ngajakin aneh-aneh, kamu bilang enggak, sorry, I don't do that. Karena kamu tahu apa yang kamu kejar. Karena kamu tahu apa tujuan akhir hidup. Jangan tukar yang kekal untuk yang sebentar. Uang tuh gak dibawa mati. Ada nggak orang yang di peti matinya gitu punya uang 500 miliar, peti matinya taruh semua gitu. Kalaupun ada, begitu keluarganya pergi, tukang gali kubur akan ambil. Gak ada emas batangan
pasanganmu tuh gak dibawa mati. Temen-temenmu tuh gak dibawa mati. Gak ditanya punya saldo berapa kemarin waktu sebelum dipanggil Tuhan. Ngapain kita buang energi, capek hati, nangis buat sesuatu yang kita gak mau banget, yang gak ditanya nanti tuh di pintu surga gak ada. Jangan buat yang happy sebentar, tahu kita lagi dugem enak-enak, tahu dipanggil Tuhan. Kalau tahu dibikin serangan jantung dipanggil Tuhan, jaga hidup akan terasa lebih mudah untuk dijalanin ketika kamu tahu goal akhir tujuan hidupmu adalah sama Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Forgiveness. Pengampunan, prinsip pengampunan. Lukas 23:34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Gini loh, pengampunan tuh sering kelihatannya kayak lemah gitu. Kayak cemen gitu. Orang yang mengampuni tuh kayaknya lemah. Kayaknya ya udah nerimo aja, ya udah diperlakukan salah, udah aku mengampuni. Kelihatannya lemah. Tapi emang firman Tuhan bilang sih kalau kita ikut Yesus gitu ya, bagi dunia itu kebodohan. Mengampuni tuh sering kelihatan lemah. Tapi gini, orang yang mampu mengampuni sesungguhnya adalah orang yang tangguh. Adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena dia mampu menjalani kehidupannya di atas emosinya, di atas kenyataan hidupnya. Dia mampu menguasai itu. Dia mampu menguasai sakit hatinya, kepahitannya, penderitaannya. Dia ada above that things. Orang yang tangguh, orang yang kuat. Orang yang mampu mengampuni adalah orang yang tangguh, orang yang resilient. Harga dirinya tuh gak jatuh ketika dia memilih untuk jadi pribadi yang lemah lembut. Banyak orang kan ngerasa apalagi dipanas-panasin kan, kanan kiri kan. Oh gak bisa seenaknya kayak gitu. Dia minta maaf, jangan mau. Blok aja, blok. Saya ada temen, suaminya mengkhianati pernikahan mereka. Dan di saat orang-orang kanan kirinya bilang, cerehin. Gak, selingkuh tuh penyakit, pasti bakal berulang, dan lain-lain. Tapi teman saya memilih untuk mengampuni semuanya. Walaupun orang-orang bilang bodoh. Tapi dia bilang, aku cuma jalanin apa yang Tuhan suruh. Saudara ingat gak, berapa tahun yang lalu ada peristiwa seorang anak perempuan dibunuh sama mantan pacarnya dan pacar baru mantannya. Saya lupa namanya siapa ya, pokoknya anaknya ini keluarga Kristen. Namanya Sarah. Siapa? Dari Sarah. Ya itulah pokoknya lah. Siapa Sarah itulah pokoknya. Ade Sarah. Di saat mantan pacarnya ini ketangkep bersama dengan pacar barunya, ketemu sama orang tuanya Ade Sarah, orang tuanya ngomong gini, saya mengampuni mereka. Bukan karena mereka gak bersalah dan lain-lain, tapi karena Tuhan saya suruh saya untuk mengampuni mereka. Dia berikan tepuk tangan untuk dia berada di atas perasaannya. Saya bukan ngecilin dukanya seseorang. Mengampuni itu bukan berarti mengabaikan rasa sakitnya. Mengampuni itu bukan meniadakan kesalahan orang itu. Enggak. Salah is salah. Mengampuni itu bukannya mengabaikan lukanya, bilang oh enggak apa-apa kok, it's okay, enggak masalah kok, enggak luka kok, enggak sakit kok, enggak. No. Mengampuni bukan itu. Mengampuni tahu sakit, tahu orang itu salah, tapi kita memilih untuk berada di atas situasi itu. Menguasai situasi itu. Mengampuni adalah pribadi yang tangguh. Para ahli sejarah, ada namanya Martin Hengel, dalam bukunya Crucifixion in the Ancient World, menekankan bahwa orang yang disalib, para penjahat-penjahat yang disalib, mereka biasanya responnya akan berteriak marah, memaki, mengutuk, dan merata putus asa. Tapi apa yang Tuhan kita lakukan di nafas-nafas terakhirnya, di tetes-tetes darah terakhirnya, yang Tuhan kita lakukan bukan berteriak, memaki, mengutuk, meratap, tapi mengampuni. Yes. Dia memilih untuk
kandas, Bakamanda tidak tahu apa yang dia perbuat. Di titik-titik darah penghabisannya, dia memilih untuk mengakui. Jesus shows that resilience is not merely about enduring the pain, but chooses to love even in the pain. Tuhan menunjukkan, Yesus menunjukkan bahwa ketangguhan bukan semata-mata menahan rasa sakit di badan, kuat, berotot, rasa cabikan itu udah apa dengan mahkota duri dan lain-lain, tapi tetap memilih untuk mengasihi sekalipun rasanya sakit. Pengampunan bukan berarti menyangkal luka, tadi saya bilang. Tapi pengampunan memutus kuasa luka itu atas hidup. Orang yang gini loh, ketika kita menolak untuk mengampuni, yang rugi itu kita. Ketika kita memilih untuk menyimpan kepahitan, rasa sakit, dendam, yang rugi itu kita. Saudara ingat gak waktu kecil? Pasti pernah. Jangan pura-pura gak pernah. Pasti pernah, kaki kena knalpot. Kaki kena knalpot, motor. Terus luka, lama kan hilangnya kan. Dan setiap kali kita lihat bekas luka itu, kita akan ingat. Ya nih gua tuh umur 9 tahun lu diboncengin abang gua, kita jatuh bareng, gua kena knalpot. Nih bekasnya masih ada. Ketika kita melihat luka itu, kita ingat peristiwanya. Orang yang memilih memelihara luka tuh, dipelihara lukanya, dibiarinin lukanya, gak mau disembuhin, itu tuh bikin orang yang nyakitin punya kuasa atas hidupnya. Kita bawa-bawa terus. Ngapain coba? Orangnya gak sopan, nyakitin kita, gak tau malu, masih gak rasa bersalah lagi sampai detik ini. Terus kita bawa-bawa. Yang sakit kita. Jangan bilang kita. Kita yang rugi. Kepahitan tuh racun. Kita yang minum, tapi kita expect orang lain yang mati. Gak ngampun itu kayak bawa baki tikus dalam tas. Kita bawa-bawa, bau, udah ada belatungnya, tapi kita bawa terus. Harusnya diapain? Dibuang. Lepasin, buang. Pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban masa lalu agar kita melangkah bergerak maju ke masa. 5 minggu kita belajar tentang resilience. 5 minggu kita belajar soal iman, identitas, pikiran, pengharapan. Dan hari ini kita belajar dari pribadi yang role model bicara soal resilience, tangguh, tekun sampai akhir. Kita belajar dari Yesus, bagaimana Yesus setia sampai akhir, menanggung karena dia tahu apa yang menanti. Amin. Hari ini Bapak Saudara sekalian, jangan nyerah ya, jangan nyerah sama hidup, jangan dikuasai oleh masalah, jangan nyerah. Selama Tuhan belum bilang finish, berarti belum finish. Maju terus, jalan terus. Karena bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti kemenangan. Ujung-ujungnya pasti sukacita, damai, sejahtera. Jadi jangan nyerah. Jangan kasih kupingmu sama intimidasi yang bilang, udahlah kalau mati juga gak ada yang tahu. Udahlah cerai aja, pernikahan kayak gini ngarepin apa sih? Udahlah, anak-anak mah udah habis udah masa depannya. Udahlah, give up on your dreams. Gak akan mungkin, kamu tuh miskin, kamu tuh gak pinter. Ngapain kamu punya cita-cita tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya kecewa. Don't give up. Jangan nyerah. Be resilient. Tangguh, maju terus. Jangan pernah lepasin genggaman tangan Tuhan. Amin. Kita mau masuk bulan Natal. Kita masuk 2026. Udah cukup. Hal-hal yang lalu yang terjadi sepanjang 2025, 2024, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, enough. Ini waktunya kita untuk bilang cukup. Sama yang pribadi yang lalu, yang kayak capek sore, udah nyender doang.